Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Al-ayat. Ayat menika Gusti Allah nerangake nanggapi wong kafir Mekkah. Wong kafir Mekkah niku duwe anggapan dekne besok nak dina kiamat mesti menang. Anggapane terus Gusti Allah nanggapi ucapane wong mau apa padha wong Islam sing alus-alus sing ahli ibadah ahli wiridan apa padha karo wong sing bedudak iku. Rasanya Abu Jahal, Abu Lahab bedudak. Ya. Galak-galak, kasar-kasar. Ya. Rumangsane besok nak dina kiamat ku dipadakake kaya nak donya. Nak donya ana sing mbok gaene pinter ning ana sing kangelan. Wong kafir iku secara umum mbok gaene pinter-pinter daki. Are bangsane besok nek dina kiamat tu dipadakake kaya nek donya. Mulane lha sing Gusti Allah dawuh Amman apa ta utawi wong wa kang utawi man qanitun iku beribadah taat. Qanitun itu selalu taat, selalu ibadah. Ana alai dalam pira-pira mangsa bengi pemine dotange sajidan hale sujud wa qaiman hale ngadeg sembahyang tahajud yahdari akhirata hale nguatirake sapa man al akhirata ing besok dina kiamat wa yarju ngarep sapa man rahmata rabbih ing rahmate pangeran. Apa dipadakno karo wong sing bedudak gak tau ibadah isane ku moyo itu jawabane tentu ora padha. Istilah bahasa saiki wong santri karo wong sing kasar apa padha jawabe dhewe. Diterusake Kanjeng Nabi ben didhawuhi Qul dawuh sira Muhammad hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun apa padha wong akeh kang do ngerti sapa ladzina lan wong akeh sing ora ngerti. Wong ngerti karo gak ngerti kok padha. Ditakonan sing nyolok gampang diwaca. Wong alim karo wong bodho apa padha? Jawabe mesti dhewe.
Wong Islam dianggap wong ngerti. Wong kafir dianggap wong ra ngerti. Nek sampean pelajari wong kafir jane nyembah berhala iku ketara bodhone ngono lho. Kadang-kadang ana berhala sing durung dadi ku ana. Gawe berhala kadang saka balung, kadang saka semen, ya, ngarang ngono. Sing gawe ku manusane. Ana sing digawe godhog, ana sing digawe gendongan, macam-macam digawe. Kok nek dicet terus disendekno nang gone sanding kaca. Kok disembah? Sama ngerti kok kudu beli dhewe nek gendenge para mekakat ngono. Mestine berhalane nyembah dheke ngono ya iku rada-rada. Ya, berhalane kok nyembah dheke iku rada-rada. Lho ngene iku dijajar-jajar nganti ana 300 swidak berhala iki. Sing gawe berhala menungsa. Lah setahun iku ana 300 swidak dina. Oleh itu saben dina berganti. Nyembah A, saya nyembah B, terus mumpung. Nek wis setahun cara bancaan. Bancaan itu juga sego tenang. Segane dijokok saking berhala-berhala. Kok luwihane rengarane tabarukan. Oh, ana tabarukan barang. Tabarukan karo berhala. Ketara bodhone. Lah itu nek Kanjeng Nabi dakwah innama huwa ilahu wahid. Pangeran itu siji Gusti Allah. Biasa nyembah berhala, nyembah Gusti Allah sing ndadekake makhluk sedaya. Niku lha nanggapi. Lah ya Muhammad pikiranmu kuno endi ya? Aku nyembah pangeran pirang-pirang. Ganti-ganti. Ngono ae kadang-kadang ora keturutan. Malah kok nyembah pangeran siji ora kathok. Ngono piye ta? Akale Muhammad itu bukan Nabi diakal-akal ngono. Diurane rasa birun majnun tukang sihir sing bodeng-bodeng tenan iku. Kok nyembah pirang-pirang ora mandi kok malah siji di Jakarta ngono iku. Ngono iku muga sampeyan kepethuk sampeyan lima doni piye. Itu ya mantel ta. Ketara gendenge. Gusti Allah siji wong maha agung. Gawenane wae luar biasa. Bumi mawon iki lho. Sampeyan ngitung isine bumi sampeyan cateti. Wedine sak bumi iku wedine pirang ton. Gantinge pirang ton. Watune pirang ton. BBM-e pirang ton. Zaman ngitung itu pun gede. Terus mikir gawen-gawenane Gusti Allah. Gusti Allah ini jokok banyu nak jero kelapa. Itu metu ndi? Sama pikirnya dari nate mikir-mikir ngoten iku napa. Le jokok banyu nak jero kelapa. Nek iki uge kok enak era ana diwehi setro diwehi es masyaallah segerera. Iku le jokok ku piye? Le jokok. Terus dah anggur, sing ijo, sing songkan, sing ireng, jajanan karo duku, langsa, dan apel. Sampai cacah itu kok nak meja.
Engko sampean tulisi. Anggur sampean kangen iki. Manis. Manisnya siro. Pirang derajat manis itu. Engko nek bar gede duku, gede klengkeng, gede nemang. Sampeyan nek saged tulung semalam kemis gorene. Tak wacane. Temenan. Temenan, kok tak wacane ana digegulu. Lagi pelajari gawenane Gusti Allah wae pun boten saged. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nitem-nitem nikmat paringane Allah wis ra iso. Ya nek mikir macam iki lho, njoko banyu niku lho. Kok apa ora ana banyune jerone? Ya, ayah le japa itu loh le japa. Betul dia le japa kok ujuk-ujuk lan jero kok ana kok. Ana sing panganan sing dinane buat siwalan. Siwalan itu jerone ana banyune sithik. Ya, luar biasa gitu. Lagi melane Kanjeng Nabi mulang tengene kita. Tafakkaru fi khalqillah. Mikira gawenane Gusti Allah. Wala tatafakkaru fil khaliq. Ora usah mikir Gusti Allah ku piye, ora kuat. Ora kuat. Mikir gawenane wae kan. Gawenane wae ora jajak kadang-kadang bingung dhewe. Nah, terus Gusti Allah gawe sembarang. Itu mesti ana sing digawe model. Wit-witan sak donya. Wit-witan. Wit kelapa, wit pelem, wit kates, waben sak donya. Itu mesti butuh banyak. Gak butuh banyak. Unan-unan. Wit-witan tanpa kayu mati. Unan-unan itu kan ngomong. Nah, wit-witan gak ada banyak mati lah. Gusti Allah gawe wit-witan no neraka. Urip-urip. Wite. Nah, ada Quran di situ secara zakul. Wetri. Besok panganane wong ahli neraka. Wet nak neraka nak tenae geni. Ore. Inna sajaratan zakku mida'amul api. Kalmuh liyagli bil butun. Kalhal ilhamil. Wet nak neraka itu nanti Abu Jahal lemoyo izin api punane. Muhammad wet nak gede kok iso kuwi. Moyoi. Tapi Quran tetap diwaca karo para sahabat. Ada Quran itu diwaca berdiri silet. Orang percaya, wis dilarang hidayah itu nek gak tiba angel. Mulane alhamdulillah kula jenengan warga Masjid Taklim Al Kamis keparingan hidayah, yo dadi wong Islam, jadi wong mukmin. Iki keimanan kita dipertahankan ngantos benjing muga-muga keparingan husnul khotimah. Innama yatazakkaru ulul albab. Innama yatazakkaru angin betine nampa pitutur ulul albab sapa wong-wong kang duweni akal. Sing bisa nampa wong sing duweni akal. Sapa iki? Wong Islam.
innama yatadzakkaru ulul albab. Terus kanjeng Nabi didhawuhi kan ngandani kawulane Allah sing do Islam. Kul dawuh sira Muhammad, ya ibadilladzina amanu he para kawula-kawulaku kang padha iman, ittaqu rabbakum, padha takwa sira kabeh ing pangeran. Pengalian takwa nderekake sedaya dawuh perintahipun Allah, nyingkiri awisanipun, niku takwa. Gampang diwaca ning angel lakonane iki takwa. Sedaya sing diperintah dereke, sedaya sing dilarang singkiri. Mulane iblis nek dipelajari sebabe kesasare iblis nalika diperintah dening Gusti Allah usjudu li Adam, wis sujud ning Adam. Tak baleni maneh. Iblis diperintah Gusti Allah. Sing perintah Gusti Allah. Wis sujud ning Adam, hormat ning Adam. Iblis nanggapi kula kok sakamkan sujud ning Adam. Wong Adam kalih kula niku sae kula. Niki kelirune apa? Mestine iblis kok aja mandeng Nabi Adam. Mandeng sing dawuh sapa? Sing dawuh Gusti Allah. Mending anak Gusti Allah. Padha karo jeragan karo pembantu. Pembantu dikongkon karo jeragane. Yo telekan senang ngarep banget. Itu berisi. Aku mau telekan karo aku tuh apik aku suci. Telekan kan najis. Ora ngerti nek sing ngomong jeragan. Ayo langsung ditakno. Ini tak gelem. Mestine iblis aja mandeng Nabi Adam, tapi mandeng sing dawuh. Iki nek sing dipandhengan padha karo nek wong haji karo umrah, kadang-kadang kan tawaf. Iki sing Pak Haji wis tawaf ngubengi Ka'bah. Engko nek wis ping 7 terakhir nyucuk Hajar Aswad. Niki jawab perintah saking Gusti Allah. Nyucuk Hajar Aswad. Aja lucu. Hajar watu karo aku kan itu matu kok watu kok aku kok nyucuk Hajar watu nek aku ngono. Iku gendeng. Sing jawab Gusti Allah sing nyakon. Ya mergo Gusti Allah sing jawab aten. Mulane Sayyidina Umar senajan makom sithik tapi nganggep. Ya Hajar, ini a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru ma qaddaltu. Sayyidina Umar. Hai watu. Aku ngerti nek watu. Ora ana manfaate, ora iso gawe mlarat. Kok aku ra ngerti dhewe Kanjeng Nabi nyucuk kowe ngono, aku mau nyucuk.
Tapi akhirnya nyucuk. Mereka ngerti Kanjeng Nabi nyucuk. Oh, ini pinter Sayyidina Umar. Senajan Sayyidina Umar kalau waktu ini utama Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi nyucuk Hajar Aswad. Ojo dikira Kanjeng Nabi kalau Hajar Aswad utama Hajar Aswad. Orang utama Kanjeng Nabi. Dan waktu tenan. Anak percaya jangan jika waktu kali jokok lawange sampean jangan cucupi lemok. Sebab apa? Orang perintah. Lah Hajar Aswad laris mergo ana perintah sangka Gusti. Nanti Sayyidina Umar le ngunan-ngunani watune kaya ngono mau. Tapi tetap nyucuk nih. Iblis upamane dhek mandeng iku jawab perintah Allah. Bisa bener. Tapi delalah, nek delalah dinas aga wastakbaru wa kana minal kafirin. Pancen nasib iblis kafir. Bagi wae kesempatan tobat. Jane kepenak kok. Nek kepenak iblis akan kandhani ta. Kesempatan nalika Nabi Musa ini jam kesempatan sing ageng. Iblis metuhi Nabi Musa. Nabi Musa, aku arep takon kira-kira aku iki ana kesempatan tobat saking Gusti napa mboten? Coba saya takokno. Nabi Musa dikongkon iblis kon takon ring Gusti Allah kira-kira lawang tobaté isi ana apa ora? Jawab Gusti Allah, Jibril mandhap ana. Carane sujud hormat makome Nabi Adam. Nabi Musa langsung metu iblis ana. Piye? Ayo melu aku. Dijak ngene makome Nabi Adam. Kon hormat juga menetap. Kepenak lho. Tobat juga isen-isen sithik lah apa ora ana wong. Lha iku delalah. Ora gelem iblis. Wa kaifa astutu mayitan wala a'budu hayyan. Dek orep bae aku mah. Wis mati aku kan hormat. Mah gek ngono iku. Padahal kepenak lho. Tapi delalah niki kersane malam Kamis ngerti iman niku hidayah. Kula jenengan diparingi iman iki pitutur hidayah saking Gusti Allah. Buktine sing ora entuk hidayah kaya iblis, karek jingkluk ngono ndak kepenak. Wong tobat kok karek jingkluk ngene ndak kepenak ekor. Ora isen ora ana wong. Ana jam itu ujuk-ujuk kudu di muka wong ngono ya rada-rada isen. Padahal cara jingkluk gak ada. Nek ana dhek karo Nabi Musa tok. Tak gede-gede nang pancen ora entuk hidayah kuwi. Mulane wong-wong sing mukmin takwane ring pangeran sing tenanan. Kita pengabdiane ring Allah sing tenanan. Lilladzina ahsanu kanggone wong akeh kang padha bagusake sapa ladina. Bagusake lakune bihari dunya dalam ikhlas durane iki nek dunya. Hasanatun utawi untuk ganjaran. Kesaenan sing dimaksud ganjaran. Wong amal nek dunya mesti untuk ganjaran. Ganjaran paringane Allah iku nek sampean itung, gak iso ngitung.
Sangka brek Gusti Allah. Brek. Kula nang gawe contoh. Masalah maca Quran. Manggara harfan min hurufil Qur'ani falahu hasanah. Wal halatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun wahid. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahul Bukhari. Wong sing maca sak huruf setengah saking huruf Quran niku diparingi ganjaran. Bahasa Arab hasanah. Hasanah mau paling sithik dilipat gandake 10 tingkat. Kanjeng Nabi ngendika, aku ora muni alif lam mim sak huruf ora. Alif lam mim alif sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Dadi wong maca alif lam mim niku entuk ganjaran 30 hasanah. Hasanah siji paringane Allah besok. Ora kalah karo ajine bumi. Coba hitung. Sampeyan ngitung bingung. Hasanah setunggal iku ora kalah karo ajine bumi. Kula takon sampeyan nek saged bumi semene gedene iki kira-kira ajine pirang real utawa pirang dolar utawa pirang miliar, ayo nek iso. Bumi iku kalah karo hasanah siji. Nah, maca alif lam mim iku coba tak pelajari. Alif lam mim. Orang nganti semenit. Iku aku entuk ganjaran 30 hasanah. Jadi 30 bumi. Coba. Lah iku sing do hatamane, sing ngaji ben kemis Quran diwaca kudu besok pirang ganjaran bingung. Ya. Mulane diterangake ten hadis besok ahli swarga sing pangkate paling cendhek. Kula wangsuli malih. Ahli swarga sing pangkate paling cendhek besok keparingan pertamanan taman seluas perjalanan 1000 tahun. Lajeng pirang hektar. Wong Islam sing nok swarga sing pangkate paling cendhek iku bakal entuk pertamanan swarga seluas perjalanan 1000 tahun. Iku ndung pirang hektar. Sampeyan bingung. Gusti Allah ning ganjar kaya ngono murahe. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi wong-wong sing do iman kon takwa sing tenanan. Saben lakoni kesaenan ana ganjarane. Lah wis nah niki disinggung. Nggone daerah sing rawan-rawan iku kadang-kadang tiyang-tiyang sing jano iku ngoten. Ayo kaya kepenak nggon daerahmu menara. Wong Islam akan bentuk rawan kok. Wah. Nggon preman, nggon aku. Macam-macam kadang-kadang. Diterangke ngakene. Wa ardullahi wasi'ah. Utawi bumi Gusti Allah itu luas. Bumi Gusti Allah itu ora mung sak kampung tok. Ora namung sak kecamatan tok. Tapi luas. Ya.
Nak desa sampean ndak tenang kurang ibadah nak ngene desa B penak era mekakat. Nak B jak kepenak nak ngene C. Wa ardullahi wasi'ah. Padha karo umpamane ngaji nang nggon ana sing munang malam kemis. Kepenak era mekakat. Aja malam kemis iku aku naik barmari ku mesin ku guys cuma pacar aku naik pacar itu turu ku malah no payah aja jalur apa jalur wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna angin pandine disempurnakno digenepi as-sabiruna sapa wong-wong sing do sabar dilengkapi disempurnakno ajrahum ing ganjarane biwairi hisabin kawan tanpa ana hitungane. Sampai ngitung ganjarannya sampeyan itu gak iso temenan. Wau zaman saya tak tahu tak nak lagi alif lam mim itu sama wis gak iso ngitung. Mana zaman ahli wiridan Quran ya. Quran hatam balikna hatam itu ganjarannya nung piro. Aku sing ganjarane ora maca, ganjarane ning ngrungokno ya. Ana wae kepenak. Bapak gelem anak nembang kendi-kendi moh itu ya sing payah itu. Ya. Mulane pengaosan tetapi dipun pirengake kang saestu mangke pundi ingkang cocok dilaksanakake. Dugi ngriki qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu-d-din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan senantiasa mohon taufik, inayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir singkat Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan memulai kajian kita dari ayat yang ke-22 dari surah Az-Zumar. Qala Allah taala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam, ia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang tanda-tandanya adalah ia senantiasa inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingat kampung akhirat, dan kemudian juga mengenal hakikat kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya dan mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian.
Itulah diantara ciri-ciri orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Fahuwa ala nurim min rabbih. Lalu ia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang tubi'a ala qalbihi faqasa qalbuhu? Apakah sama dengan orang yang disegel hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hatinya menjadi keras? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyamakan antara orang yang mendapatkan petunjuk agama Islam, lapang dadanya untuk menerima agama Islam, berada di atas cahaya dari Tuhannya, dengan orang yang disegel hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hatinya keras, tidak mau menerima agama Islam. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Maka wail, kecelakaan, atau wail di sini maknanya adalah wadin fi jahannam, lembah yang ada di neraka Jahannam. Bagi orang yang keras kolbu mereka, keras hati mereka, min dzikrillahi, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hati mereka keras karena mereka meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pengertian yang kedua, hati mereka keras karena disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada Rasul Muhammad SAW, tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila disebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka izdadat qulubuhum qasawatan, maka bertambah kekerasan hati mereka. Bukanlah kemudian mereka talinu qulubuhum li dzikrillah, lembut hati mereka untuk kemudian berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Tetapi justru malah hati mereka semakin keras. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka adalah orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ulaika fi dhalalim mubin. Mereka adalah fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa mereka benar-benar dikungkung, mereka benar-benar dikekang oleh kesesatan yang nyata tersebut dari semua sisi, dari arah depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, kemudian juga atas dan bawahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata fi dhalalim mubin dalam kesesatan yang nyata untuk memberikan pengertian yang seperti ini, yaitu mereka benar-benar dikekang oleh kesesatan, diliputi oleh kesesatan dari depan, belakang, kiri, kanan, bawah dan atas mereka. Allahu nazzala ahsanal hadisi. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik hadis, sebaik-baik ucapan, kitab mutasyabiha, yaitu kitab yang mutasyabiha, yang serupa sebagiannya dengan sebagian yang lain. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam kebenarannya, dalam penjelasannya, dalam nasihatnya, dalam hikmahnya, dan juga dalam i'jaznya, dalam kemukjizatannya. Ini sama.
antara sebagian ayat dengan yang lainnya. Ini memiliki kesamaan, keserupaan dalam sidqnya, dalam bayannya, ya, dalam kebenarannya, ini kejujurannya, dalam penjelasannya, dalam nasihatnya, dalam hikmah, dan juga dalam i'jaznya, dalam kemujizatannya. Tidak ada perbedaan antara satu yang lainnya. Masaniyah, yang masani terulang-ulang, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala, terulang-ulang dalam kitab Al-Quran yang mutasyabihah. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang bergetar darinya, dari kitab yang mutasyabih, masani tadi, juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan mereka. Summa talinu qulubuhum, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian lembut, kemudian lunak kulit-kulit mereka dan hati mereka kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat dari orang-orang yang mereka yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuki dengannya may yasha, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min had, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan petunjuk. Fama lahu min hadin, tidaklah ada baginya yang bisa memberikan petunjuk. Siapapun tidak bisa memberikan petunjuk setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkannya. Afaman yattaqi wajhahu su'al 'adzabi yaumal qiyamah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apakah orang yang yattaqi biwajhihi, yang ia menjaga dengan wajahnya su'al 'adzabi, kejelekan azab yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Maksudnya kaman umina minal azab, seperti orang yang mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya demikian ayolah khafidin rahimani wa rahimakumullah. Apakah orang yang ia masuk ke dalam neraka karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya, dan kemudian ketika di neraka ia harus menjaga dirinya dari siksa neraka tersebut karena tangan mereka dibelenggu, maka mereka hanya bisa menjaga diri mereka, menghindarkan diri mereka dari azab Allah SWT dengan wajah mereka. Mereka hanya bisa berpaling dari siksa Allah SWT dengan wajah mereka, karena memang tangan mereka dibelenggu oleh Allah SWT, diletakkan pada leher-leher mereka sehingga tangannya tidak mampu berbuat sesuatu pun untuk menolak siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang
ya umina minal azab, orang yang ia mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu tidak sama. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di sini karena jelasnya perkara tersebut. Wa qila lidz-dzalimina, dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim. Yang mengucapkan di sini Allah alam adalah khazanatun nar, malaikat penjaga neraka. Mengatakan kepada orang-orang yang zalim, yang mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dzuqu ma kuntum taksibun, rasakanlah kejelekan apa yang dahulu kalian di dunia melakukannya. Mereka disiksa secara fi'il, secara perbuatan. Mereka disiksa di dalam neraka, kemudian mereka disiksa pula dengan ucapan. Mereka dikatakan kepada mereka, dzuqu ma kuntum taksibun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Nah, sebelum orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir yang semasa dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun, lalu datang azab kepada mereka dari arah yang mereka tidaklah merasakan, dari arah yang mereka tidak mengetahui, yakni datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba, sehingga tidaklah ada kesempatan bagi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa'adzaqahumullahu al-khizya wala adzabal anam. Fa'adzaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya. Lalu Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka al-khizya, ay adzulla was-saghar, kehinaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala merasakan kehinaan, baik dengan cara mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan dalam lautan. Ada yang kemudian bumi dibalik di atas mereka. Ada di antara mereka yang kemudian terbunuh. Ada di antara mereka yang ditenggelamkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang dirubah bentuk dan rupa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Wala adzabul akhirati akbar, dan sungguh siksa akhirat akbar, lebih besar dibandingkan siksa dunia. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Jika mereka mengetahui akan hal itu, maka sungguh pengetahuannya tersebut akan membawa mereka untuk beriman kepada Allah, Rasulnya, dan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal, dan sungguh kami telah menjadikan segala macam masal, segala macam permisalan bagi manusia di dalam Al-Qur'an ini, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka semuanya bisa mengambil nasihat, mengambil peringatan dari berbagai macam masal, berbagai macam permisalan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qur'anan Arabiyyah, dalam keadaan sebagai Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Ghaira dzi'iwajin, yang tidaklah memiliki kebengkokan. Al-Qur'an tidak ada kebengkokan di dalamnya. La'allahum yattaqun, agar mereka yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga diri mereka agar tidak terjerumus ke dalam kekufuran.
Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah Subhanahu wa taala membuat suatu permisalan seorang laki-laki. Fihi syuraka'u mutasyakisun. Di dalam dirinya ada orang-orang yang berserikat menguasai dirinya, yang mereka mutasyakisun, mutanazi'un, mukhtalifun, yang mereka itu senantiasa berselisih. Ini ada seorang budak yang ia dikuasai oleh beberapa majikan. Majikannya tersebut tidak pernah menyatu dalam memberikan perintah, dalam memberikan larangan, tidak pernah menyatu. Wa rajulan salamal lirajul, dan seorang laki-laki yang ia murni milik satu orang. Hal yastawiyani masalah, apakah sama dua permisalan tersebut? Apakah sama dua permisalan tersebut? Jawabannya adalah tidak sama. Ini adalah permisalan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan permisalan orang yang mereka beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Permisalan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, permisalannya adalah seperti seorang budak yang dikuasai oleh beberapa majikan, yang majikannya tadi tidak pernah sama dalam memberikan perintah dan larangan. Berselisih terus, yang A merintahkan A, yang B merintahkan B, yang C merintahkan C, yang D memerintahkan D. Jadi satu orang masing-masing punya perintah, atau yang satu merintah, yang satu melarang, yang satu melarang, yang satu memerintah. Bagaimana orang yang seperti ini? Tentu dia dalam kegelisahan. Dia senantiasa dalam kegelisahan. Dia tidak pernah merasakan ketenangan hati, kenyamanan hati, tidak pernah merasakan seperti itu. Itulah ibaratnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat dia ingat penunggu ini, membutuhkan ini. Suatu saat lagi ingat penunggu ini, membutuhkan ini. Masing-masing beda. Ya. Penunggu ini membutuhkan ini lagi. Ingat lagi bahwasanya dia punya sesuatu yang harus kemudian ya, dia berikan sesuatu padanya. Ya. Dia punya azimat demikian, dia punya azimat yang lain lagi, dia punya amalan demikian, ya. Akhirnya hatinya tidak pernah merasakan ketenangan, ya. Hatinya selalu merasakan kegelisahan. Jangan-jangan ini nanti kalau dibiarkan akan berdampak negatif demikian. Yang satu juga begitu. Yang lain lagi demikian. Terus akhirnya merasa gelisah terus. Ya. Punya haji-haji yang satu diletakkan di tangannya. Ini nanti kalau makan pisang nggak boleh. Takut nanti kalau ketemu pisang. Yang satu lagi yang diletakkan di lehernya. Ini nanti nggak boleh makan telur, takut kalau ketemu telur. Satu lagi diletakkan di pinggangnya. Ini nggak boleh dibawa masuk kamar mandi. Bingung akhirnya, ya. Bingung. Ini contoh saja. Ya. Jadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berada dalam ketentraman kehidupannya di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Adapun permisalan orang yang ikhlas dalam beribadah hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang laki-laki yang ia sebagai budak yang dikuasai oleh satu majikan, maka kehidupannya tenang. Majikannya memerintahkan demikian, melarang demikian, dia lakukan, ya. Maka tidaklah dia merasakan kegelisahan seperti orang yang pertama tadi. Alhamdulillah, segala puji bagi yang mutlak, bagi Allah semata, yang tidak ada sekutu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala.
Bal aksaruhum la ya'lamun. Namun kebanyakan mereka tidaklah mengetahui, sehingga kemudian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman mengingatkan Rasulullah Muhammad SAW dan juga sekaligus sebagai peringatan bagi kita semuanya. Innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Rasul SAW mayyitun ay satamut. Engkau akan meninggal wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innahum mayyitun. Dan sesungguhnya mereka pun juga mayyitun. Mereka pun juga akan meninggal dunia. Rasulullah Muhammad SAW akan meninggal dunia, dan mereka yang memusuhi Rasul Muhammad SAW pun juga akan meninggal dunia. Sebagaimana kita semuanya, kita akan meninggal dunia. Orang-orang yang mereka memusuhi kita, orang-orang yang mereka senang dengan kita, orang-orang yang mereka benci kepada kita, orang-orang yang cinta sayang kepada kita, mereka pun juga akan meninggal dunia. Lalu apa setelah meninggal dunia? Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian semuanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, 'inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, takhtasimun, kalian semuanya akan bertikai, masing-masing berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hujjahnya masing-masing. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dengan hak apa yang diperselisihkan manusia. Hukum Allah Subhanahu wa taala bukanlah seperti hukumnya hakim ketika di dunia. Hukum kita ketika di dunia tidak, tetapi maksudnya adalah hukum jazai, hukum yang mana hukum tersebut adalah berupa pembalasan. Kalau kita benar, maka kita mendapatkan hukuman yang baik, mendapatkan pahala yang baik dari Allah. Kalau kita salah, maka kita akan mendapatkan hukuman yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nanti di yaumul qiyamah berhujjah dengan hujjah apapun, tetapi sesungguhnya yang bermanfaat bagi kita di yaumul qiyamah nanti adalah amalan kita masing-masing. Karena itu ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita, dan kita jangan banyak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Dan kita hendaknya berusaha terus menjaga diri kita dari fitnah-fitnah, ya, fitnah-fitnah akhir zaman, dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan meninggal dunia sebagaimana mereka pun juga akan meninggal dunia, dan masing-masing di antara kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, marilah kita berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita, amal kebaikan kita yang bisa bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.